Nah, tadi ya beberapa sampel pelaksanaan pembiasaan bahasa Arab pada hari Jumat. Mudah-mudahan kedepannya Universitas Purwakarta khusus dalam bidang bahasa Arab bisa lebih maju lagi dan kreativitas para guru, para peserta didik bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja Bapak tugas atau presentasi tentang inovasi yang ada di lingkungan sekolah kami guna untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah inovasi lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan Bapak berbesar hati memaklumi kondisi yang ada, keadaan, dan sesederhananya video yang saya kirimkan sebagai tugas. Tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti saya tidak ingin mengusahakan lebih Pak, karena memang kondisi perangkat saya bisanya seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak memaklumi dan besar hati. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya beberapa sampel pelaksanaan pembiasaan bahasa Arab pada hari Jumat. Mudah-mudahan kedepannya Universitas Purwakarta khusus dalam bidang bahasa Arab bisa lebih maju lagi dan kreativitas para guru, para peserta didik bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja Bapak tugas atau presentasi tentang inovasi yang ada di lingkungan sekolah kami guna untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah inovasi lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan Bapak berbesar hati memaklumi kondisi yang ada, keadaan, dan sesederhananya video yang saya kirimkan sebagai tugas. Tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti saya tidak ingin mengusahakan lebih Pak, karena memang kondisi perangkat saya bisanya seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak memaklumi dan besar hati. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya beberapa sampel pelaksanaan pembiasaan bahasa Arab pada hari Jumat. Mudah-mudahan kedepannya Universitas Purwakarta khusus dalam bidang bahasa Arab bisa lebih maju lagi dan kreativitas para guru, para peserta didik bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja Bapak tugas atau presentasi tentang inovasi yang ada di lingkungan sekolah kami guna untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah inovasi lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan Bapak berbesar hati memaklumi kondisi yang ada, keadaan, dan sesederhananya video yang saya kirimkan sebagai tugas.
tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti saya tidak ingin mengusahakan lebih, Pak, karena memang kondisi perangkat saya bisanya seperti ini. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak memaklumi dan besar hati. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya beberapa sampel pelaksanaan pembiasan bahasa Arab pada hari Jumat. Mudah-mudahan kedepannya Universitas Purwakarta khususnya dalam bidang bahasa Arab bisa lebih maju lagi dan kreativitas para guru, para peserta didik bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja Bapak tugas atau presentasi tentang inovasi yang ada di lingkungan sekolah kami guna untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah inovasi lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan Bapak berbesar hati memaklumi kondisi yang ada, keadaan, dan sesederhananya video yang saya kirimkan sebagai tugas tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti saya tidak ingin mengusahakan lebih, Pak, karena memang kondisi perangkat saya bisanya seperti ini. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak memaklumi dan besar hati. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya beberapa sampel pelaksanaan pembiasan bahasa Arab pada hari Jumat. Mudah-mudahan kedepannya Universitas Purwakarta khususnya dalam bidang bahasa Arab bisa lebih maju lagi dan kreativitas para guru, para peserta didik bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja Bapak tugas atau presentasi tentang inovasi yang ada di lingkungan sekolah kami guna untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah inovasi lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan Bapak berbesar hati memaklumi kondisi yang ada, keadaan, dan sesederhananya video yang saya kirimkan sebagai tugas tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti saya tidak ingin mengusahakan lebih, Pak, karena memang kondisi perangkat saya bisanya seperti ini. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak memaklumi dan besar hati. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya beberapa sampel pelaksanaan pembiasan bahasa Arab pada hari Jumat. Mudah-mudahan kedepannya Universitas Purwakarta khususnya dalam bidang bahasa Arab bisa lebih maju lagi dan kreativitas para guru, para peserta didik bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja Bapak tugas atau presentasi tentang inovasi yang ada di lingkungan sekolah kami guna
guna untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah inovasi lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan Bapak berbesar hati memaklumi kondisi yang ada, keadaan, dan sesederhananya video yang saya kirimkan sebagai tugas. Tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti saya tidak ingin mengusahakan lebih, Pak, karena memang kondisi perangkat saya bisanya seperti ini. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak memaklumi dan besar hati. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah inovasi. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai teman-teman kelas A32 PJJ-PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya izin memperkenalkan diri. Nama lengkap Agis Gupron, tempat tanggal lahir Purwakarta 13 Januari 1997, alamat Kampung Pamundayan 2 RT 04 RW 02 Desa Bungur Jaya, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, maksud dan tujuan video ini adalah sebagai tugas guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bapak kali ini. Inovasi pendidikan pada lembaga, ya Pak. Yang mana insya Allah di dalam video ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Bapak dosen, bahwa saya sebagai salah satu mahasiswa juga sebagai salah satu tenaga pendidik di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Purwakarta, yang mana
salah satu tugasnya adalah tentang inovasi apa yang telah kita lakukan atau inovasi apa yang sudah ada di lingkungan madrasah. Sebelumnya mohon maaf atas kesederhanaan video ini karena keterbatasan alat, keterbatasan lingkungan, dan keterbatasan mungkin alat komunikasi yang saya miliki. Tapi mudah-mudahan Bapak dosen pengampu mau memaklumi dan berbesar hati untuk tetap menyimak penjelasan tentang inovasi di lingkungan sekolah di tempat saya bekerja, mengabdi, dan mengajar. Sebelumnya, izin menyampaikan profil sekolah tempat saya mengajar. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Purwakarta dulunya adalah madrasah swasta yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah yang terletak di Desa Salem. Pendirinya adalah Bapak Ustadz Jaja. Kemudian pada tahun 1999 kepala sekolah selanjutnya yaitu Bapak Aceng bekerja sama dengan Kementerian Agama wilayah Kabupaten Purwakarta merubah nomenklatur sekolah tersebut menjadi Min 1 Pasawahan atau Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasawahan, mengikuti wilayah Kecamatan Pasawahan karena dulu belum dimekarkan ya menjadi Pondok Salam. Dulu wilayahnya masih masuk ke Kecamatan Pondok Salam. Setelah itu Min 1 Pasawahan bertransformasi menjadi Min 1 Purwakarta setelah pergantian kepala sekolah dari Bapak Aceng menuju ke Ibu Ade Nurhayati. Selama periode Ibu Ade dari 2005 sampai 2015 banyak sekali perkembangan di sektor lingkungan Min 1 Pasawahan ini, termasuk perubahan dari Min 1 Pasawahan menjadi Min 1 Purwakarta mengikuti wilayah kabupaten. Nah, setelah itu perkembangan dari segi sarana prasarana tentu saja yang tadinya lokasi berada di Desa Salem, Kampung Genggereng RT 13 digeser atau membuat bangunan baru hasil dari perjuangan ibu bapak guru pada hari itu, para pengurus, stakeholder, dan lain-lain. Yang tadinya lokasi sekolah bisa dikatakan kurang strategis karena berada di tengah-tengah pemukiman padat, sehingga untuk akses utama dari jalan utama itu menuju gedung sekolah dulu bisa dikatakan sangat sulit. Bisa juga dikatakan kurang terlihat. Jadi karena sekolahnya di tengah-tengah pemukiman, beberapa warga mungkin atau beberapa orang di luar desa tidak mengetahui bahwa di lingkungan tersebut ada sekolah madrasah ibtidaiyah yang berstatus negeri. Nah, setelah kepemimpinan Ibu Ade waktu itu bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta membangun gedung baru namanya di wilayah RT 8 yang mana letaknya itu cukup strategis di kawasan lapangan terbuka, maksudnya tidak
terlalu padat penduduk, kemudian tidak terlalu jauh juga dari jalan utama atau gang utama ya. Nah, setelah saat itu Min 1 Purwakarta tambah berkembang kembali. Lalu kemudian dari sarana prasarana yang sudah diperbaiki, dan tentu saja ketika sarana prasarana sudah diperbaiki, murid-murid pun bertambah dan berdatangan bahkan dari luar desa Salem tersebut. Nah, lanjut. Alamat lengkap Min 1 Purwakarta ini adalah di Jalan PDAM nomor 228 Desa Salem. Pada saat itu masa kepemimpinan Ibu Ade hanya 1 atau 2 murid saja yang berasal dari luar desa, didominasi oleh lingkungan Desa Salem tersebut. Setelah Ibu Ade masa jabatannya habis, kemudian beliau naik ke bagian pengawas pada 2015. Tongkat kepemimpinan diambil alih oleh Bapak Isep Saipullah SAG sebagai kepala sekolah baru di lingkungan Min 1 Purwakarta. Tentu saja beliau mengemban amanah yang cukup berat, misi yang cukup sulit, karena pada zaman kepala sekolah sebelum beliau, Min 1 Purwakarta berkembang pesat. Maka misi beliau atau tugas beliau minimal jangan sampai mundur lagi, atau maksimalnya harus bisa sampai maju kembali atau lebih maju lagi. Alhamdulillah pada 2015 kepemimpinan beliau hingga 2022 kalau nggak salah ya, sampai 2023 Min 1 Purwakarta bisa dibilang perkembangannya lebih maju daripada sebelumnya, dengan yang tadinya satu kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 6 kelas. Setelah perkembangan dari 2015 perpindahan pemimpin, bahkan satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa mencapai 12 rombel, jadi 2 kelas per kelas A dan B. Nah, setelah itu berbagai ekstrakurikuler, berbagai inovasi dari para guru, dari mulai intrakurikuler, ekstrakurikuler, kemudian kreativitas anak-anak, dan tentu saja ditunjang dengan sarana prasarana digital atau alat-alat elektronik lainnya yang menunjang pembelajaran dan mendukung kreativitas anak-anak di lingkungan Min 1 Purwakarta. Nah, saya sendiri mulai mengabdi di Min 1 Purwakarta itu pada tahun 2019 sebagai tata usaha. Kemudian 2020 hingga sekarang saya diberikan amanah untuk menjadi guru kelas, membantu ibu guru PNS yang lain. Lalu tentu saja sebagai guru kelas dituntut untuk lebih peka, untuk mampu berinteraksi dengan baik dengan anak-anak, mampu mengelola kelas, dan tentu saja yang berhubungan dengan mata kuliah kali ini yaitu mampu berinovasi. Dalam hal ini saya sudah melakukan beberapa percobaan, inovasi dan strategi dan lainnya. Yang ingin saya tampilkan atau saya presentasikan yaitu program tentang bahasa pada hari Jumat. Jadi di lingkungan Kementerian Agama ini ada program dari pusat, program dari Bapak Menteri, bahwa yang membedakan madrasah dengan sekolah biasa itu
sebagai salah satu pilar santri atau pilar agama, karena di madrasah ini kan selain pembelajaran umum kita juga menyajikan pelajaran-pelajaran agama sesuai kebutuhan agama masing-masing. Dan di madrasah ibtidaiyah ini, madrasah Islam, tentu saja ada salah satu mata pelajaran yaitu bahasa Arab yang tidak ada di sekolah SD atau sekolah dinas ya. Dan kebetulan pada 2020 saya diberikan amanah untuk menjadi guru bahasa Arab. Dan tentu saja juga bertanggung jawab untuk menjalankan program pembiasaan bahasa Arab. Dalam hal ini saya mencoba berinovasi yang tadinya sebenarnya bukan inovasi ya, lebih ke pembaharuan gitu. Lebih kepada modifikasi. Inovasi yang sudah ada kemudian saya coba modif, saya coba kembangkan, saya coba sesuaikan dengan lingkungan mengajar saya. Dan alhamdulillah pembiasaan bahasa Arab yang biasanya hanya menghafal kalimat, yang biasanya hanya menghafal mufradah di dalam kelas, saya coba di luar kelas, dikumpulkan di tengah lapang anak-anak, kemudian bernyanyi bersama, menyanyikan mufradah atau kata-kata dalam bahasa Arab. Karena dengan menyanyi, alhamdulillah untuk lingkungan madrasah ibtidaiyah ini mereka cepat hafal. Jadi beberapa percobaan dari mulai menghafal seperti biasa, menghafal hanya tanya jawab, lebih efektif menghafal dengan nyanyian. Dan sudah berjalan dari 2022 sampai sekarang ya Pak. Dan itu ya inovasi yang pernah saya lakukan. Untuk tingkat keberhasilan, maksudnya tingkat keberhasilan itu saat diukur anak-anak ketika belajar bahasa Arab dengan gurunya, apakah metode atau strategi yang saya lakukan dalam pembiasaan bahasa Arab itu berguna. Nah, setelah berjalannya program pembiasaan bahasa Arab pada hari Jumat, nilai-nilai bahasa Arab anak-anak bisa dikatakan meningkat sebesar 30% kurang lebih. Karena di dalamnya hafalan-hafalan yang saya berikan melalui nyanyian itu yaitu tidak jauh dari isim, fi'il, dan fa'il gitu kan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek yang kayak gitu. Jadi anak-anak ketika disajikan sebuah kalimat di dalam lembaran kertas, dari misal 3 kalimat, minimalnya dari 3 kalimat itu mereka mengetahui 1 kalimat yang ada. Nah, alhamdulillah tingkat keberhasilannya bisa dikatakan ya berhasil gitu. Kenapa dikatakan berhasil? Karena indeks nilai siswa -1 Purwakarta setelah adanya pembiasaan bahasa Arab dalam mata pelajaran bahasa Arab meningkat dari kelas 2 sampai kelas 6. Karena kelas 1 ya baru masuk gitu kan. Nah, itu barangkali kemudian apa yang menjadi hambatan? Tentu saja yang menjadi hambatan adalah ya mungkin diri saya sendiri, dari pengembangan diri yang memang bukan kualifikasi murni bahasa Arab. Kemudian sarana untuk menopang kreativitas saya, kreativitas anak-anak, dan tentu saja ya karakter anak-anak di pedalaman atau di kampung sangat sulit untuk diatur. Tidak semua anak mempunyai kondisi yang memungkinkan untuk belajar, memungkinkan untuk kembali mengulang pembiasaan bahasa Arab di rumahnya atau di lingkungannya. Nah, beberapa video mungkin dan foto akan saya lampirkan, nanti bisa dilihat bagaimana berjalannya pembiasaan bahasa Arab di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Purwakarta. Bapak bisa lihat ya nanti setelah ini.